tetap di channel favorit kalian, yaitu channel Film Sur. Channel yang akan selalu membuat hari-harimu lebih berwarna lagi walaupun tanpa pasangan. Dan dapat dipastiin kalian gak perlu lagi streaming online yang dipenuhi dengan iklan pengaman kentangku ada dua. Iklan pembesar jengkol dan dipenuhi dengan judi online. Karena judi itu meracuni kehidupan. Apalagi kalian harus ke bioskop bikin nambah pengeluaran kalian aja, Sor. Kali ini kita bakal menyajikan sebuah film yang bergenre horor yang berjudul The Nest. Film ini dirilis pada tahun 2021, di mana film ini mengisahkan keluarga kecil yang ingin pindah ke rumah barunya. Namun ada kejadian aneh dengan putri semata wayangnya, yaitu terinfeksi sebuah serangga yang membuat putrinya itu bertingkah aneh seperti zombie. Apa yang akan terjadi dengan keluarga tersebut? Daripada kita berangan-angan, kita langsung saja ke alur ceritanya. Okaima Shinge. Film diawali dengan satu keluarga kecil yang ingin pindah ke rumah barunya. Namun sebelum berangkat, mereka menyempatkan membeli perabotan bekas. Sang ayah bernama Jack, sang ibu bernama Beth, dan sang anak bernama Meg. Jack pun berniat ingin membeli meja kecil yang akan ditaruh di kamar Meg. Dari sekian banyak boneka, Meg pun terpincut dengan boneka beruang coklat. Namun di sini ada kejadian janggal, di mana Pak Tua penjual barang bekas itu tidak mau menjual boneka itu. Ia malah ingin memberikan dengan cuma-cuma dan meminta Meg untuk merawatnya seperti keluarganya sendiri. Di sisi lain, ada seorang wanita yang memperhatikan keluarga Jack yang sedang membeli barang bekas tersebut. Setelah mendapatkan barang yang diperlukan, mereka pun memasukkan barang tersebut ke dalam mobil. Namun Meg yang lepas dari pantauan orang tua, ia pun berlari ke dalam hutan sambil membawa boneka beruang itu. Jack dan Beth yang menyadari bahwa Meg tidak ada, mereka pun mencari dan memanggil-manggil Meg. Namun tidak ada respon dan tiba-tiba mereka pun segera berlari dan mendapati putrinya telah pingsan dengan cairan hitam di mulutnya, beserta boneka beruangnya itu yang juga berlumuran cairan itu. 6 minggu setelah kejadian tersebut, Meg pun bertingkah aneh. Ia menggambar banyak serangga di buku sekolahnya. Jack dan Beth yang merasa cemas atas perilaku putrinya, ia pun akhirnya meminta kepada teman Beth yang seorang psikolog untuk mengobati putrinya itu. Singkat cerita, Marissa pun mencoba mengobati kejiwaan Meg yang agak sedikit terganggu. Marissa pun bertanya kepada Meg, "Kenapa kamu bertingkah aneh?" Meg pun menjawab bahwa dirinya hanya sakit perut dan butuh istirahat saja. Setelah menceritakan masalah yang dialami Meg kepada Jack dan Beth, Marissa pun pamit pulang. Thank you, Marissa. We really appreciate you. You bet. Adegan pun berpindah kepada Beth yang ingin menolong Meg ketika berada di sarang serangga aneh di atas pohon. Tiba-tiba ada cairan lendir yang muncrat ke muka Beth. Dan beruntungnya itu hanyalah mimpi. Keesokan paginya, Beth pun mengantarkan Meg ke sekolahannya. Namun Meg tetap murung. Kemudian Beth sedikit menceritakan perilaku aneh putrinya itu kepada Pak Taylor. Dia adalah wali kelas Meg. Ketika ingin masuk ke dalam kelas, Meg pun diejek oleh kakak kelasnya. Ia pun tidak tinggal diam dan mengancam bocil rambut mie keriting itu. Don't you ever touch my stuff, it's mine. Beruntungnya ada guru yang melerainya. Lanjut cerita, ketika mereka sedang makan bersama, Jack lalu mengatakan bahwa dirinya telah ditelepon oleh guru Meg dan memberitahu bahwa tadi Meg terlibat cekcok dengan kakak kelasnya. Jack lalu menasihati Meg agar tidak bertingkah aneh di sekolahannya. Jika tidak, ia akan dikeluarkan dari sekolah. Meg pun tersinggung atas nasihat dari orang tuanya itu. No, sweetie, you don't. Yes, I do. Malam harinya terlihat Jack yang sedang berada di bengkel miliknya yang lokasinya berada di depan rumahnya. Di sisi lain terlihat Meg yang sedang berkomunikasi dengan boneka beruang itu. Boneka itu mengeluarkan suara seperti suara serangga. Meg lalu berkata,
Tolong jangan membuatku lakukan ini. Namun Meg tetap berjalan keluar rumah menuju bengkel milik ayahnya itu sambil membawa boneka beruang itu. Jack yang menyadari bahwa putrinya di situ, ia pun menyuruhnya untuk segera tidur. Meg kemudian berkata, "Maafkan aku, ayah." Boneka itu pun mengeluarkan serangga di bagian perutnya. Dan Jack pun pingsan persis seperti apa yang terjadi kepada Meg ketika ia pertama kali terinfeksi serangga itu. Keesokan harinya, Beth yang membawa barang ke bengkel, ia melihat sebuah cairan hitam yang bau di lantai. Di sisi lain, Meg yang berada di sekolah, ia memegang tangan gurunya dengan sangat kencang. Sampai-sampai tangan Pak Taylor pun terluka. Meg, you need to let go. Walaupun sudah terinfeksi serangga, nafsu birahi Jack pun masih besar. Dan mereka pun bercocok tanam sampai encok. Yeah, right there. Keesokan paginya, Beth yang ingin pergi bekerja, ia pun masuk ke dalam kamar Meg. Namun Meg masih tidur. Tidak disengaja ia melihat boneka yang sobek pada bagian perutnya. Tetapi ia tidak melihat boneka beruang itu. Beth pun kemudian turun ke lantai bawah dan tiba-tiba ia terpeleset oleh boneka beruang tersebut. Beth pun berhalusinasi bahwa Jack berselingkuh dengan Marissa dan saat ia mencekik boneka beruang itu, Meg malah merasakan kesakitan. Di sini entah bagaimana si Marissa juga sudah terinfeksi virus serangga tersebut. Tidak lama kemudian Jack mendapatkan telepon dari Pak Taylor yang menyuruhnya untuk datang ke sekolahan Meg. Jack datang sambil membawa boneka beruang itu. Sesampainya di sana, Pak Taylor menceritakan kejadian tempo kemarin tentang Meg dan berniat ingin mengeluarkan Meg dari sekolahan. Namun tiba-tiba Jack memegang kepala Pak Taylor dan mengarahkannya ke boneka laknat itu yang membuat Pak Taylor ikut terinfeksi virus aneh tersebut. Sesampainya di rumah, Jack dan Meg berencana ingin membuat Beth ikut terinfeksi virus serangga itu dengan cara meletakkan boneka itu di samping Beth yang akan tidur. Tetapi mereka pun gagal karena Beth menyadari jika ada serangga di depannya. Lanjut cerita, Beth memergoki Jack yang sedang mentransfer virus serangga tersebut kepada Marissa. Namun Beth menganggapnya bahwa Marissa dan Jack berselingkuh, alias mereka berdua akan cium-ciuman. Dari kejadian tersebut, Beth merasa sangat kecewa kepada suaminya itu. Singkat cerita, ketika malam hari Beth pun terbangun dari tidurnya. Ia pun melihat Meg yang menggendong banyak boneka. Beth pun langsung mengikutinya sampai ke ruang bawah tanah. Dan mengejutkannya, di situ banyak boneka yang sudah tersusun rapi. Tiba-tiba Beth pun dipukul oleh Jack dari belakang. Beth pun tersadar sudah berada di ranjang dengan keadaan diikat. Marissa kemudian menyuntikkan sebuah obat yang membuat tubuh Beth menjadi lemas tak berdaya. Sekelas obat penenang. Mau gak mau, Beth harus selalu mengkonsumsi obat yang diberikan oleh Meg. Bukannya membuat sembuh, obat itu justru membuat kondisi tubuh Beth semakin lemah. Meg pun kemudian menyuruh ibunya untuk mandi, karena baunya sudah kecut, apalagi keteknya, asam sekali weh. Akhirnya Beth pun mandi dengan diantarkan Meg. Namun itu hanya rencana busuk Meg untuk menjebak ibunya.
Lanjut cerita, Beth pun juga terinfeksi serangga tersebut. Dan lebih parahnya lagi, tempat yang Meg susun dengan boneka kala itu, ternyata itu tempat yang disiapkan Meg untuk ibunya. Bahkan, Beth juga menjadi sarang dari serangga tersebut di sekujur tubuhnya. Setiap hari, Meg juga menyuapi makanan kepada ibunya. Namun bukannya nasi yang ia suapkan, melainkan gula batu, karena serangga sukanya yang manis-manis. Di akhir film terlihat Pak Taylor dan Marissa sedang menjahit para boneka itu. Dan si Jack sedang membawa keluar boneka dan barang-barang lainnya untuk dijual. Hal tersebut sama persis dengan apa yang dilakukan Pak Tua di awal film tadi, yaitu mencari mangsa selanjutnya memakai boneka beruang itu. Dan artinya Pak Tua penjual barang bekas itu juga terkena virus serangga itu beserta keluarganya. Dan film pun selesai. Semoga kalian suka dengan alur cerita film kali ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan terlalu percaya dengan orang yang baru saja kita kenal. Tetap waspada, terkadang kejahatan itu ada di sekeliling kalian. Gua Dayat, see you next time, bye.